Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan renungan pagi kita, mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan buka lagi sabdamu lewat bacaan renungan pagi. Urapi kami oleh kuasa Roh Kudus. Berikan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Sabtu 11 September tahun 2021, penganiayaan menolong penyebaran Injil. Ayat intinya, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pada zaman para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran Majelis Sanhedrin. Tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang surga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu, dan Saulus Farisi penganiaya itu menjadi alat terpilih membawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu, Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal ditaburkan di dalam hati manusia melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya. Nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini kembali kita diingatkan bahwa penganiayaan bukan menghentikan penyebaran Injil, tetapi penganiayaan akan menolong Injil disebarkan ke seluruh dunia. Marilah kita membawakan kabar Injil kepada sesama kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur
karena pagi ini kembali kami dikuatkan bahwa Injil Tuhan tetap dapat dibawakan dalam situasi apapun. Berkatilah kami hari ini dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Tolong kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Follow sosial media kami, Facebook dan Instagram @Cornelius Media. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.